Pemirsa, Komisi 10 DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Komisi 10 DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik sebagai upaya memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik atau BPS, sekaligus membangun sistem data nasional yang lebih terintegrasi dan akurat. Revisi ini menjadi penting sebab Undang-Undang Statistik dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan pengelolaan data di era digital. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan, penguatan BPS menjadi kunci dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data. Pertama, penguatan kelembagaan. BPS harus kita kuatkan lagi sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sesuai dengan Impres Nomor 4 Tahun 2025. Yang kedua, tugas, fungsi, dan kedudukan BPS harus dikuatkan lagi. BPS harus memiliki akses untuk memperoleh data-data yang ada di instansi-instansi lain. Contoh hari ini misalnya ketika menginginkan atau membutuhkan data tertentu, BPS itu harus bayar ke pihak lain. Nah, oleh sebab itu, ini yang perlu kita elaborasi lagi di dalam Undang-Undang Statistik. Undang-undang ini akan kita adaptasikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya, agar data yang dihasilkan nanti oleh BPS tentunya bisa bermanfaat dan membantu pemerintah untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Saat ini pembahasan rancangan Undang-Undang Statistik sedang dalam tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah. Komisi 10 DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Statistik dapat rampung pada akhir 2026 dan dapat diimplementasikan pada tahun 2027. Dari Denpasar, Bali, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah pelaksanaan ibadah haji 2026, tim pengawas haji DPR RI menyoroti pentingnya penguatan layanan dasar bagi jamaah, mulai dari asupan gizi hingga pendampingan kesehatan. DPR RI menegaskan pengawasan terhadap kualitas layanan perlu diperkuat agar jamaah dapat menjalani rangkaian puncak ibadah haji dengan lebih aman dan optimal. Selama pelaksanaan ibadah haji 2026, tim pengawas haji DPR RI menekankan pentingnya penguatan layanan dasar bagi jemaah haji, mulai dari asupan gizi hingga pendampingan kesehatan. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, suhu di Arab Saudi diperkirakan menembus 45 derajat Celcius dengan tingkat kepadatan jemaah yang tinggi. Anggota tim Was Haji DPR RI Atalia Praratya meminta bidang konsumsi Kementerian Haji memastikan makanan jemaah diolah dengan standar gizi dan kandungan vitamin yang terjaga, agar mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di tengah cuaca ekstrim. Terutama terkait dengan para jamaah, ini makanan jadi penting. Bagaimana kemudian makanan yang bervitamin itu tentu akan membuat mereka lebih kuat. Nah, saya kalau menyaksikan laporan dari jamaah gitu ya, saya tidak tahu ini jenis sayurannya seperti apa, karena sayuran itu kalau dimasak terlalu lama, hilang juga vitaminnya. Jadi buat apa ada sayuran kalau ternyata dia overcook begitu ya. Nah, jadi memang nanti mungkin teman-teman dari bidang konsumsi juga tolong memberikan perhatian khusus terkait dengan bagaimana makanan ini betul-betul bisa menambah stamina dari para jamaah itu, mungkin begitu ya. Selain menyoroti kualitas konsumsi, Atalia juga memberi perhatian pada beratnya beban layanan kesehatan. Menurutnya, keterbatasan tenaga kesehatan menjadi tantangan serius, terutama dalam menangani jemaah lanjut usia dan jemaah dengan penyakit bawaan. Sehingga ia berharap pemerintah dapat menyiapkan pendampingan khusus bagi jemaah beresiko selama menjalankan ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan, Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia segera memperkuat langkah stabilisasi guna menjaga ketahanan moneter nasional. DPR RI juga menekankan kebijakan yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan juga ketahanan ekonomi domestik. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait persoalan ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, terkait rupiah yang kian melemah, Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia segera mengambil langkah khusus demi menjaga stabilitas moneter di dalam negeri. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan. Hingga informasi ini disusun, nilai rupiah menembus 17.677 per 1 dolar Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia segera mengambil langkah khusus demi menjaga stabilitas moneter di dalam negeri. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, nilai tukar rupiah harus diupayakan kembali ke angka Rp16.500 per dolar Amerika Serikat sesuai yang tercantum dalam APBN tahun 2026. Semakin melemahnya nilai rupiah akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional, terutama tingkat inflasi dan nilai impor nasional. Stabilisasi moneter dan fiskal di dalam negeri penting dilakukan dengan cepat dan tepat untuk meyakinkan para pelaku pasar atas kondisi ekonomi nasional. Kita itu rapat sama Bank Indonesia itu hampir di setiap masa sidang. Meminta melakukan upaya-upaya yang terukur. Kesimpulan rapatnya, melakukan upaya-upaya operasi moneter yang terukur untuk melakukan stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah kepada nilai keekonomian. Dan itu adalah hal yang sangat fundamental untuk kita minta. Tadi Gubernur Bank Indonesia menyatakan nilai keekonomian berapa? Ya sesuai konsensus politiknya di 16.500. Konsensus politiknya itu adalah asumsi makro di APBN 2026. Untuk menjaga nilai rupiah tidak semakin melemah, Bank Indonesia telah menyiapkan 7 langkah strategis, di antaranya intervensi pasar falas, menjaga likuiditas perbankan dan pasar, hingga pengawasan dan koordinasi terpadu. Kilman dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih seputar tekanan ekonomi global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia menyusun langkah yang lebih adaptif dalam menjaga stabilitas rupiah. DPR menekankan kebijakan pengendalian nilai tukar perlu dilakukan secara terukur agar tidak berdampak pada sektor perbankan maupun penyaluran kredit bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia terus mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan ekonomi global, serta menciptakan formula dan langkah yang adaptif agar pengendalian nilai tukar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, sektor perbankan, hingga penyaluran kredit bagi masyarakat dan UMKM. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar Amerika Serikat terus menjadi perhatian. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Asan menilai 7 langkah yang telah dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah terkait pengendalian terhadap depresiasi rupiah sejauh ini sudah berada di jalur yang tepat. Dirinya meminta kebijakan tersebut terus dievaluasi. Memang persoalan goncangan global ini sangat kuat. Kita kan lihat sendiri bagaimana The Fed menaikkan suku bunga dari 2 poin sekian menjadi 4 poin sekian. Ini kan jarang sekali terjadi selama puluhan tahun terakhir, ini kan jarang sekali terjadi gitu loh. Dan ini kan tentu menjadikan dolar itu menjadi sesuatu yang menarik. Selisihnya dengan BI 6,7 cuma 2%, ini rupiah, ini dolar. Orang akan tertarik ke situ. Tetapi ya kita terus dukung, dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa-apa yang dilakukan oleh BI, saya pikir sudah on the right track. Tinggal bagaimana terus dievaluasi efektivitasnya dan dilakukan adjustment. Artinya jurusnya jangan itu-itu aja gitu loh. Lihat lagi apa, karena kan situasi dan dinamika kan terus berubah. Pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi sejumlah sektor berbasis ekspor seperti petani sawit, karet, jagung, dan singkong karena harga jual komoditas meningkat. Namun pemerintah diminta tetap menjaga keseimbangan agar kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak berdampak dan membebani masyarakat. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, terkait peningkatan 30% jumlah pekerja platform atau pekerja gig ekonomi dalam 5 tahun terakhir yang belum memiliki kejelasan status dan perlindungan hukum pekerja gig, Komisi 11 DPR RI memastikan akan merumuskan formulasi hukum yang lebih adaptif guna menjawab tantangan dunia kerja di era digital melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. BPS mencatat, jumlah pekerja platform atau pekerja gig ekonomi meningkat lebih dari 30% dalam 5 tahun terakhir. Namun hingga saat ini, status mereka masih belum memiliki kejelasan. Melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI memastikan akan merumuskan formulasi hukum yang tepat untuk menjawab persoalan ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan, pekerja gig ekonomi merupakan fenomena yang lahir akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Di level internasional, konvensi-konvensi global juga masih mengkaji secara mendalam mengenai payung hukum yang dapat mengakomodir hak dan perlindungan pekerja platform. Ya, walaupun masih dalam terus pembahasan karena memang secara global juga tadi disampaikan masih dilakukan terus konvensi lah ya, regulasi di tingkat global untuk memperjelas status dari pekerja platform digital ini. Nah, tentu kami juga ya sambil tentunya mendengarkan apa yang tadi sudah menjadi masukan, prinsipnya memang karena memang ini model hubungan kerja yang baru ya, kita tentu juga akan terus mendiskusikan ini mana sih yang memang ideal untuk terutama pekerja-pekerja platform yang memang ada di Indonesia gitu. Meski aturan global mengenai pekerja platform juga masih dalam tahap penyempurnaan, DPR RI dan pemerintah terus aktif menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder ketenagakerjaan untuk mencari skema hubungan kerja yang paling ideal dan sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaan di Indonesia. Kendan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru agar mampu menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan pelaku usaha. Lalu seperti apa arah pembahasan dan substansi yang tengah disiapkan? Tentunya informasinya selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, penyusunan RUU Ketenagakerjaan baru ditargetkan rampung pada tahun 2026 dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian investasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko.
Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama rapat paripurna DPR RI ke-19 di masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 disertai penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF yang telah dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan terlihat sudah disambut oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan tentunya pemirsa, kami dari studio TVR Parlemen mengucapkan selamat menyaksikan. Mohon berkenan dengan hormat kepada seluruh tamu undangan yang masih berdiri, kami silakan agar segera mengosongkan ruang jalur tengah, di mana jalur tersebut merupakan jalur masuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Seorang siswa di Brebes putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Perantara lah sekarang tidak. Koperasi bisa ngirim sendiri hasil panennya. Kalau belum bisa dijual, dia simpan dalam gudang. Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Satu-satunya jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil adalah nasionalisme, adalah cinta tanah air, adalah persatuan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami silakan kepada Bapak Ibu yang masih berdiri, mohon izin berkenan untuk segera duduk di tempat yang telah ditentukan dan mohon berkenan untuk dapat mengosongkan
jalur tengah, di mana jalur tersebut merupakan alur masuk Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan DPR RI. Dan kami silakan kepada seluruh perangkat ajudan agar dapat meninggalkan ruang rapat paripurna. Ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Mohon izin Bapak Ibu, kami menginformasikan kembali kepada Ibu Bapak undangan untuk dapat berdiri saat kedatangan dan kepulangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Dan kami silakan kepada seluruh perangkat, ajudan maupun staf protokol agar segera meninggalkan ruang rapat paripurna. Ya pemirsa, nampak di layar kaca Anda dapat disaksikan seluruh atau sebagian besar anggota DPR RI sudah berkumpul di dalam gedung Nusantara, di mana ini menandakan bahwa sebentar lagi sidang paripurna ke-19 masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026 akan segera dimulai dengan agenda penyampaian KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Betul sekali Alfat, dan dengan kita lihat bahwa kehadiran dari mayoritas anggota DPR RI juga banyak tamu undangan di gedung paripurna. Ini menandakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali sangat antusias ingin mendengarkan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya nanti dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Dan tentunya pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa ada yang menarik pada sidang paripurna hari ini, di mana ini merupakan kali pertama Presiden Republik Indonesia hadir langsung di DPR RI untuk menyampaikan pidato terkait dengan KEM PPKF dalam rapat paripurna DPR RI. Betul sekali Elisa, karena kalau misalkan biasanya ya sidang paripurna membahas KEM PPKF ini biasanya diwakilkan atau dibacakan oleh Menteri Keuangan. Dan ini menjadi tentu sebuah sejarah bagi parlemen bahwa Presiden, dan ini sekarang Presiden Prabowo Subianto, turun langsung menyampaikan kira-kira apa yang menjadi program-program, kemudian target-target
di era APBN tahun 2027 nantinya, dan tentu ini sangat dinantikan oleh banyak orang nih. Betul, dan jika kita melihat bagaimana situasi dan juga kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Alfa dan juga pemirsa, dan bagaimana gejolak global yang terjadi, ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menegaskan kepada para masyarakat dan juga para investor asing bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan berada dalam kendali penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya di tengah tekanan global, kemudian ketidakpastian pasar, kemarin juga Elisa DPR RI juga sudah melakukan peninjauan langsung yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad ya ke Bursa Efek Indonesia bersama dengan Danantara dan juga OJK untuk bisa bersinergi bagaimana bisa menstabilkan dan juga tentunya meningkatkan kepercayaan pasar lagi kepada Indonesia, dan tentunya dengan terkait dengan adanya nilai tukar rupiah yang sejauh ini melemah. Ini juga pemerintah dan juga BI atau Bank Indonesia juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah intervensi bagaimana untuk bisa menguatkan nilai tukar rupiah itu kembali. Betul, Alfa. Dan kalau misalnya kita berbicara terkait bagaimana camp PPKF ini, mungkin banyak sekali masyarakat yang masih awam ya, Alfa. Dan pemirsa, mungkin Anda masih bertanya-tanya, kira-kira apa ini kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal? Nah, mungkin Alfa bisa sedikit menjelaskan kepada pemirsa? Ya, mungkin tadi sudah sedikit di spill ya, Lisa. Ini camp PPKF ini juga merupakan dokumen yang disusun setiap tahun oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar awal penyusunan RAPBN yang kemudian menjadi landasan penyusunan RAPBN tahun berikutnya. Nah, Elisa dan juga pemirsa, fungsi camp PPKF ini antara lain menentukan asumsi dasar APBN, memberikan sinyal arah ekonomi nasional, serta menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun anggaran belanjanya. Betul, Alfat, dan ini artinya penting untuk kita saksikan bersama karena nanti kita akan terlihat nih kira-kira seperti apa arah kebijakan pemerintah terkait pendapatan negara seperti pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, juga terkait dengan kebijakan belanja negara, subsidi, defisit APBN, pembiayaan utang, bahkan sampai prioritas pembangunan nasional ke depan. Dan tentunya pembahasan rapat paripurna DPR RI kali ini juga mengangkat 3 agenda utama, yaitu yang pertama penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden sebagai landasan awal penyusunan kebijakan anggaran negara tahun mendatang. Selain itu pemirsa dan juga Alfat, nantinya juga akan ada laporan dari Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional atau Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 yang tentunya dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan sementara pada agenda ketiga pemirsa, rapat paripurna ini juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 3 DPR RI mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Dan pemirsa, kami akan kembali ke hadapan Anda untuk menyampaikan bagaimana selanjutnya dari rangkaian acara dan sidang paripurna pada hari ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Subianto sudah hadir di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Karena sepertinya Presiden Prabowo ini ingin menyampaikan langsung nih nantinya Elisa. Seperti apa strategi ketahanan moneter pemerintah untuk menghadapi sejumlah tantangan global dan nasional di tahun 2027 ke depan? Betul sekali Alfat, dan seperti yang kita tahu ya, gejolak perang global belum mereda. Dan ini juga selalu menjadi fokus pembahasan di komisi-komisi di DPR RI, pemirsa. Tentu agar program-program dan juga kebijakan anggaran pemerintah tetap pada targetnya. Dampaknya ke masyarakat juga terus diingatkan untuk diminimalisir. Terlebih DPR akan terus mengawal kerja pemerintah agar tetap on track. Dan sebentar lagi pemirsa, tentu Presiden juga tadi sudah memasuki Gedung Nusantara. Tentu ini menjadi sebuah tanda ya bahwa tidak lama lagi rapat paripurna ini akan segera dimulai, dan di mana Kem PPKF ini juga nantinya akan berisi terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya di tahun 2027 nih. Kira-kira program-program apa saja yang akan dimasukkan, meskipun Kem PPKF ini belum memuat angka-angka yang spesifik nih Elisa. Tapi setidaknya di Kem PPKF ini juga sudah nanti akan dibacakan seperti target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pendapatan dan sebagainya. Betul Alfat, dan nanti setelah pidato Presiden ini tentu DPR akan mulai masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut, di mana nanti tentu akan melalui pembahasan di komisi dan juga di Badan Anggaran sebelum nantinya apa yang dibacakan dan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di sidang paripurna nanti diketuk palu untuk menjadi dasar bagi pemerintah menetapkan kebijakan dan juga menetapkan anggaran dari setiap kementerian. Jadi ini seperti pemberi sinyal ya Alfat, kira-kira nanti ekonomi dan juga target ekonomi Indonesia di tahun 2027 itu akan seperti apa? Dan ini juga ada yang menarik pemirsa dan juga Elisa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna terkait dengan penyampaian Kem PPKF ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya, hari ini 20 Mei. Tentu ini juga bisa menjadi sebuah semangat dan juga momentum bagaimana bangsa ini atau negeri Indonesia ini di tengah dengan segala dinamikanya, ada tekanan global dan sebagainya. Semoga di momentum hari ini Indonesia bisa bangkit, dan tentunya nanti diharapkan ya Presiden Prabowo dapat juga memberikan motivasi ke depannya kepada bangsa Indonesia ini melalui program-programnya di tahun 2027. Kita bisa optimis bahwa Indonesia ini akan bisa terus bangkit. Betul Alfat, dan tentu ini momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, namun bukan hanya masyarakat tapi juga para investor. Ini dikabarkan juga saat ini menyaksikan langsung Alfat bagaimana sidang paripurna ini berjalan, dan masih sangat penasaran nih kira-kira Presiden Prabowo akan menyampaikan apa. Dan pemirsa dapat kita saksikan di layar kaca bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera memasuki ruang sidang paripurna didampingi oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan tentu ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama jalannya sidang paripurna ke-19 di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Dan tentunya kembali kami ucapkan, kami dari Studio TVR Parlemen mengucapkan selamat menyaksikan.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPR Republik Indonesia, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Saudari Dr. Insinyur Ismayatun, Saudara Profesor Dr. Haji Sunarto, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Saudara Dr. Suhartoyo SH.MH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SH.MH, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai
Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan STMM. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Budianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Saudara Muhammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saudara Dr. Rahmat Bagja SHLMM, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saudara Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. Saudari Federica Widiasari Dewi, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Saudara Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Saudara Jeffrey Hendrik, Pejabat Sementara PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saudara Samsul Hidayat, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kelompok Organisasi Pengusaha dan Ekonomi, Kelompok Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, Kelompok Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Buruh, Serikat Petani dan Serikat Nelayan, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Tidak lupa saya ingin juga sampaikan di sini tentu saja mewakili Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh saya, Puan Maharani, Ketua DPR RI Republik Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 451 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, para tamu undangan sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 178 ayat 2 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan ketentuan pasal 167 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib disebutkan bahwa 1. Pemerintah menyampaikan pokok pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dalam rapat paripurna DPR yang meliputi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya, kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran dan perincian unit organisasi, fungsi, dan program. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya dalam rapat paripurna DPR. Serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah
antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 Mei 2026. Rapat paripurna hari ini mengagendakan: pertama, penyampaian kerangka ekonomi makro KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 oleh pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, pendapat fraksi-fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia, rapat paripurna pada hari ini sangat spesial karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di hadapan sidang yang terhormat. KEM PPKF tahun anggaran 2007 merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN tahun anggaran 2027 yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara. KEM PPKF tahun anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan, akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri. KEM PPKF tahun anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, serta ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027. Isi dari KEM PPKF tahun 2027 juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF tahun 2027 tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN tahun 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, kehadiran dari Bapak Presiden pada hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan ini, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana nantinya rancang bangun APBN tahun 2027 akan menjadi satu hal yang menjadi fondasi bagi kerangka ekonomi makro atau pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan yang kita inginkan semua di dalam situasi global yang tidak menentu pada saat ini. Tentu apa yang sudah dibikin dan direncanakan oleh pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di
DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing sehingga kita bisa evaluasi atau kita berikan pendapatnya apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karenanya tanpa kita karenanya memang seperti yang saya ketahui bahwa setelah beberapa hari tim dari pemerintah melakukan konsolidasi, kita tentu saja berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, bisa dievaluasi, dan rencana tahun 2027 tentu saja akan lebih baik, lebih terencana sehingga program-programnya memang bisa terserap dengan baik, dengan lancar, dan Bapak Presiden tentu saja kami di DPR akan selalu mendukung semua program yang direncanakan oleh pemerintah selama semua program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu demi merah putih. Dan sekarang marilah kita memasuki agenda pertama rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian kerangka ekonomi, makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, dan para Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati para ketua umum partai politik yang hadir, Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudara Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Dharma Paloh, yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar yang sedang berangkat haji, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Dan yang saya hormati perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir. Dan yang saya muliakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia
bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam rangka itulah saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun. Yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita, yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615.000 barrel per hari, dan lifting gas 934 hingga 977.000 barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan,
saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu berbagai program di bidang pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sekarang saya minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan. Tentang pengelolaan ekonomi negara kita, sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya, kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita
untuk memperkaya mereka. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa apabila pemimpin di Nusantara kita lemah, apabila pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Negara Nederland Belanda dari sejak tahun 1500 dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800 memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500, 1600, 1700, 1800. 400 tahun telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan. Bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, para pendiri bangsa kita dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. Rakyat kita tidak bermimpi untuk
mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh betapa besarnya kekayaan kita, saya semakin yakin bahwa menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tentu ingin masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Untuk itu, menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum, cerah, karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan, karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi
kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil, dan menengah kita berkembang, sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja, karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai. Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang baldatun, toyebatun, warobun gofur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak. Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri. Kita memiliki bonus demografi yang menopang domestik, konsumsi domestik, dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komunitas-komunitas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika, setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain itu, kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi atau ferroalloys terbesar di dunia. Devisa ekspor paduan besi kita mencapai 16 miliar dolar, setara dengan 272 triliun rupiah pada tahun 2025. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika, setara dengan 1.100 triliun rupiah per tahun. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB,
India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11 sampai 12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun, kali 5%, pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun? Kemiskinan meningkat. Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah. Jawaban harus matematis. Dan menurut saya, jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin, sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu. Bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat
masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya. Walaupun Bung Karno memang milik bangsa. Ini harus saya sampaikan juga. Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyeludupan. Ada lagi penyeludupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya.
Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan,
dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi. Apa kita mampu atau tidak? Tergantung. Tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing,
dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi,
guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian, kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat, maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu.
Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak gitu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini.
Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan. Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi.
Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 dan pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya nggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara, yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya.
dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, off-take terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita, bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan.
Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik.
Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian. Untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu loh. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya nggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri, saudara-saudara sekalian. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang
untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Operasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita
Walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan, menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya nggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya nggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom salve, om santi 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 om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, para tamu undangan, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan dengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Atas nama seluruh anggota DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Isi dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik
politik global yang sedang terjadi. Dan tentu saja kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro di pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 27, Rancang Bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan apa yang menjadi arahan dan semua hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentu saja kami di DPR akan menindaklanjuti hal tersebut dan perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, disebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 20 April 2026, pandangan fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan pemerintah mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Oleh karena itu, kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pimpinan MPR, pimpinan dan anggota DPR RI, serta pimpinan DPD RI, ketua-ketua lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga keuangan negara, para ketua umum partai politik, dan seluruh hadirin dan tamu undangan atas kesediaannya dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna yang sangat spesial pada hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, dengan hormat kami mempersilahkan kepada yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pimpinan MPR, pimpinan DPD RI, ketua-ketua lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga keuangan negara, para ketua umum partai politik, serta seluruh tamu undangan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada Menteri Hukum RI dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Dan pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan dan simak bersama pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN tahun 2027. Di mana tadi Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan APBN tahun 2027 akan difokuskan untuk menjaga fiskal negara tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Dan dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca bahwa sebelum meninggalkan Gedung Nusantara terlihat Presiden Prabowo Subianto bersalam-salaman dengan sejumlah anggota DPR, anggota DPD yang hadir dalam sidang tersebut. Dan tadi juga pemerintah juga Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tinggi, dan inklusif dengan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, serta berkelanjutan. Dapat kita saksikan juga pemirsa di layar kaca bagaimana antusiasme dari para
anggota DPR RI dan juga tamu undangan yang hadir di dalam ruang sidang paripurna bersalam-salaman dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, karena tadi dapat kita saksikan juga bersama bahwa dengan semangat Presiden menyampaikan bahwa sejumlah modal utama telah dimiliki oleh Indonesia, mulai dari posisi geografis yang strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga disiplin fiskal yang tentunya harus terus kita jaga. Dan nampak juga pemirsa di layar kaca Anda, nampak juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Gedung Nusantara. Dan pemirsa juga tadi Presiden memaparkan sejumlah indikator ekonomi nasional, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai 5,61%. Kemudian inflasi terjaga, surplus dagang yang berlanjut selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang dinilai masih kuat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tadi juga menegaskan bahwa arah kebijakan APBN di tahun 2027 akan difokuskan untuk menjaga fiskal negara tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Dan pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga nilai tukar, serta sektor energi berada dalam kerangka yang terukur dan realistis. Tentunya seluruh asumsi ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBN tahun 2027 agar kebijakan fiskal tetap responsif terhadap tantangan global, namun tetap berpihak kepada kebutuhan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dan pemirsa, dapat kita saksikan di layar kaca bahwa Presiden Prabowo juga naik ke area tribun untuk memberikan sambutan kepada para tamu undangan yang juga turut hadir dalam sidang paripurna dan juga pidato penyampaian kerangka ekonomi makro dan PPKF dari Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Dan tentu Alfat, kalau kita berbicara soal Indonesia dalam menyusun kondisi dan juga target keuangannya ke depan, tentu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan strategis, mulai dari batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, emas, minyak, gas bumi, hingga potensi hasil laut dan pertanian. Dan tadi ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa berbagai komoditas tersebut selama ini menjadi bagian penting, pemirsa, dari rantai pasok dunia dan digunakan oleh banyak negara untuk kebutuhan industri, energi, teknologi, serta pembangunan ekonomi. Dan tentunya kondisi ini juga menjadi pengingat pemirsa bahwa kekayaan alam dan kekuatan ekonomi nasional perlu dikelola lebih optimal agar memberikan manfaat yang lebih besar tentunya bagi negara dan juga kesejahteraan rakyat. Dan pemirsa, selain itu Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa pemanfaatan komoditas di dalam negeri dinilai lebih strategis apabila mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tentu sikap ini menurut Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 yang menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan energi serta memperkuat ketahanan ekonomi negara, di mana tadi dalam pidatonya juga kita sempat mendengarkan berkali-kali Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terkait dengan pasal ini. Ya, memang tadi juga Presiden sangat menekankan sekali ya Elisa dan juga pemirsa terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan
bagaimana ekonomi Indonesia ini dibuat atau dijalankan dengan prinsip kekeluargaan Betul, tadi ya. betul Alfat. Dan tentu pemirsa, setelah ini kita masih akan melanjutkan agenda dari sidang paripurna ke-19 pada hari ini, dan tentu nanti akan tetap dipimpin oleh pimpinan DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, di mana nanti akan ada laporan dari Badan Legislasi DPR RI atas perubahan kedua prolegnas RUU prioritas di tahun 2026. Tentunya nanti akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, pemirsa. Dan dapat kita saksikan bersama di layar kaca saat ini rombongan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat mulai meninggalkan ruang rapat paripurna DPR RI dan terlihat masih didampingi oleh beberapa anggota dan juga pimpinan DPR RI. Saat ini rapat masih dalam tahap penundaan, nanti akan kembali dilanjutkan setelah Presiden Republik Indonesia meninggalkan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dan kalau kita lihat ya Elisa, sejumlah anggota DPR dan juga pimpinan juga turut ya mengikuti dari bagaimana Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Gedung Nusantara. Ini tentu juga menjadi sebuah antusiasme bagi parlemen bahwa presiden ini bisa ikut hadir untuk pertama kalinya ya dalam sidang paripurna DPR RI, apalagi ini membahas terkait dengan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang mungkin juga biasanya hal tersebut ini diwakili melalui Menteri Keuangan, dan akhirnya pada tahun ini untuk RAPBN tahun 2027 Presiden Prabowo Subianto turun langsung membacakan di gedung parlemen. Nah, ini mungkin sejalan dengan hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto ingin menegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini adalah momen kebangkitan kita bersama, dan menegaskan posisi Indonesia bahwa kondisi ekonomi dan juga target ekonomi khususnya untuk tahun 2027 mendatang tetap berada dalam kendali presiden yang nyata dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah melalui penyusunan RAPBN di tahun 2027 mendatang. Dan dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca, dan nampak Presiden Prabowo Subianto juga masih meninggalkan Gedung Nusantara dengan didampingi Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, di mana juga tadi ada statement menarik Elisa dan juga pemirsa terkait dengan statement Ketua DPR ya, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, yang menekankan antara di tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah tekanan global, juga sinergi antara legislatif dan juga eksekutif ini menjadi penting. Betul. Untuk bisa bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Betul, dan dari layar kaca bisa kita lihat bagaimana situasi yang hangat terjalin antara Dr. Honoris Causa Puan Maharani selaku pimpinan DPR RI dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini mencerminkan sekali bagaimana eksekutif dan juga legislatif tentu diharapkan bisa memberikan kebijakan yang benar-benar akan memberikan manfaat kepada kita masyarakat Indonesia. Dan ini juga memang menonjol ya, jadi sinergi antara eksekutif dan legislatif, dan tentunya Camp PPKF yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti di hari ini. Betul. Setelahnya akan ada pembahasan-pembahasan lebih mendalam lagi tentunya di komisi-komisi terkait. Apakah tadi sesuai yang disampaikan Ketua DPR RI bahwa
apakah program-program yang disampaikan itu bisa realistis untuk dijalankan? Tentunya harus digodok terlebih dahulu di parlemen. Betul, Alfat. Dan selanjutnya tentu kita masih akan menunggu bagaimana DPR RI beserta komisi-komisi yang ada di dalamnya untuk bisa mengagendakan terkait dengan pembahasan dari hasil pidato Presiden pada hari ini untuk menentukan bagaimana arah RAPBN kita di tahun depan. Juga nanti ini menjadi landasan dari kementerian untuk menetapkan anggaran-anggarannya, dan ini bisa menjadi sinyal tentunya pemirsa, kira-kira apa fokus pemerintah di tahun 2027 dari kerangka ekonomi makro ini. Bisa kita lihat tentunya dari pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan juga bagaimana target-target ke depan yang akan ditentukan oleh pemerintah. Dan tentunya pemirsa, kita akan langsung melanjutkan agenda kedua dan juga ketiga dalam sidang paripurna ke-19 masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Tanggal 23 April 2026, hal permohonan pertimbangan DPR RI terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia. 4. R21 tanggal 12 Mei 2026, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang hak cipta. 5. R22 tanggal 12 Mei 2026, hal calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030. 6. R23 tanggal 13 Mei 2026, hal penunjukan wakil pemerintah untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima surat-surat dari A. BPK RI 1 nomor 44 tanggal 30 April 2026 perihal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK RI. 2. Nomor 51 tanggal 13 Mei 2026, hal pemberitahuan meninggalnya satu anggota BPK RI. B. Surat dari DPD RI nomor PG 00 tanggal 20 Februari 2026, hal penyampaian RUU inisiatif DPD RI. 2. Nomor B garis miring HM 00 hal pembahasan RUU tentang daerah kepulauan. 3. Nomor B garis miring LG 00 garis miring 778 tanggal 23 April 2026, hal penyampaian RUU tentang bahasa daerah. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat Menteri Hukum RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua prolegnas
RUU Prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam hal disepakati adanya perubahan prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 perubahan prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Berdasarkan dengan hal tersebut, kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Bob Hasan, SHMH, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi dan pimpinan AKD, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenan kami selaku pimpinan Badan Legislasi melaporkan hasil evaluasi perubahan prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 15 April 2026 sebagai berikut. 1. RUU tentang perumahan dan kawasan pemukiman dalam kurung Omnibus Law nomor urut 183 yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR di dalam perubahan ketiga prolegnas RUU tahun 2025-2029. Kedua, memasukkan 4 RUU sebagai inisiatif DPR dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2026 yaitu RUU tentang penyiaran, RUU tentang profesi kurator, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta RUU tentang perumahan dan kawasan pemukiman Omnibus Law. 3. Mengganti judul RUU tentang pelelangan aset nomor urut 35 inisiatif DPR menjadi RUU tentang pelelangan dan RUU tentang masyarakat hukum adat nomor urut 40 menjadi RUU tentang masyarakat adat ke dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2026. Keempat, RUU tentang hukum acara perdata nomor urut 46, RUU tentang narkotika dan psikotropika nomor urut 47 yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR di dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2026. Kelima, evaluasi prolegnas RUU prioritas tahun 2026 tidak membahas dan tidak mencantumkan daftar RUU kumulatif terbuka. Pimpinan dan anggota DPR serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum RI serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI menyetujui jumlah prolegnas RUU prioritas perubahan kedua tahun 2026 sebanyak 68 RUU dan perubahan ketiga prolegnas RUU tahun 2025-2029 menjadi sebanyak 198 RUU. Adapun daftar RUU prolegnas secara lengkap terlampir bersama laporan ini.
Pimpinan anggota DPR RI yang berbahagia, demikian laporan ini kami sampaikan dan selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna untuk menetapkan perubahan ketiga Prolegnas tahun 2025-2029 dan perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku. Kami selaku pimpinan Badan Legislasi mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Legislasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dapat disetujui? Terima kasih. Persetujuan rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kepada Menteri Hukum RI beserta jajaran, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Sidang kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki agenda terakhir rapat paripurna hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi atas RUU Inisiatif Usul Inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. Daftar nama terlampir.
sebelum mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan digunakan oleh masing-masing juru bicara atau untuk mempersingkat waktu jika disepakati. Pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah disetujui? Terima kasih. Untuk itu, kami akan mempersilahkan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU dimaksud secara langsung kepada pimpinan. Pertama, Gilang, nomor anggota A192 fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya, fraksi Partai Golkar, H. Beni Utomo, nomor anggota 276. Berikutnya fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, nomor anggota A76. Berikutnya fraksi Partai Nasdem, Saudara Nabil Hussein, nomor anggota 418. Berikutnya fraksi PKB, Saudara Abdullah, nomor anggota A33. Berikutnya fraksi EPKS, Saudara Dr. Haji Adang Darojatun, A451. Berikutnya fraksi PAN, yang terhormat Dr. Saripudin Suding, A529. Berikutnya fraksi Partai Demokrat, Saudara Dr. Hinca Panjaitan, A539.
Dengan demikian, ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi 3 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan atas keikutsertaan dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna selesai. Kami ucapkan. Dan pemirsa, dengan demikian tadi telah kita saksikan bersama jalannya rapat paripurna ke-19 di masa persidangan 5 tahun anggaran 2025-2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. Saan Mustopha, di mana tadi kita lihat masih ada 2 agenda lanjutannya Alfat yang dibahas dalam rapat paripurna ini, di mana tadi yang pertama laporan Badan Legislasi DPR RI terkait dengan evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Tadi kita saksikan bersama di mana Ketua dari Badan Legislasi Bob Hasan menyampaikan secara tertulis laporannya, dan agenda selanjutnya mengenai pendapat fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tadi kita lihat juga disampaikan tertulis ya Alfat, dan juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita melihat jalannya sidang paripurna hari ini, mungkin ada beberapa poin-poin yang bisa kita tarik ya. Ini yaitu pertama terkait dengan ke depan ini pemerintah menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi desa, hingga penurunan kemiskinan melalui RAPBN tahun 2027. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga ya Alfat dalam pidatonya tadi, di mana pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 hingga 6,5% pemirsa, dengan berbagai sasaran pembangunan termasuk penurunan angka kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga Presiden Prabowo Subianto ekonomi nasional. Menurut Presiden, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besar dan tidak dijual murah tanpa nilai tambah yang optimal. Tapi jual murah tanpa nilai tambah yang optimal. Tapi ada juga yang menarik Alfat, bukan hanya statement serta mendorong honoris kawasan KMPRKF tahun 2027. Tentu sinergi tersebut diperlukan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dan tentunya pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi spesial pengantar rapat paripurna DPR RI ke-19 di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Dan tentunya kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Alfat, terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Kami silakan agar dapat menempati kursi yang telah ditentukan. Bagi Bapak Ibu undangan yang masih berdiri, mohon izin berkenan untuk dapat duduk di tempat yang telah ditentukan. Izin berkenan untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin berkenan kepada Bapak Ibu yang masih berdiri agar segera duduk di tempat yang telah ditentukan.